Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulandari Astuti, NPM 2075337, Program Studi Manajemen Informatika 3A. Di sini saya akan mengerjakan studi kasus Sistem Laundry, mata kuliah pemrograman SQL. Dengan deskripsi, sistem laundry merupakan aplikasi manajemen proses bisnis di sebuah laundry. Sistem laundry ini dibuat menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Konsep pengembangan sistem laundry ini menggunakan OOP boleh dikombinasi dengan prosedural. Proses yang ada di dalam sistem laundry ini ada outlet, paket, pengguna, pelanggan, transaksi, dan laporan. Di sini ada desain basis datanya yang akan kita buat. Langsung saja kita buat. Yang pertama, untuk langkah yang pertama kita start Apache dan MySQL di SAM Control Panel. Selanjutnya kita buka browser, buka localhost php-myadmin, lalu tambahkan database dengan nama laundry, lalu buat database. Selanjutnya kita tambahkan script SQL. Selanjutnya kita tambahkan scriptnya untuk mempersingkat waktu. Sini sudah saya buat. Yang pertama ada create table detail transaksi. ID detailnya integer 11, not null. Lalu ada kolom transaksi ID integer 11 juga, default 0. Lalu ada kolom paket ID dengan tipe integer 11, default 0. Lalu ada quality-nya double, default 0 juga. Ada kolom harga tipe double, default 0. Lalu ada keterangan dengan tipe teks, default 0. Lalu yang terakhir ada total bayar dengan integer 11, default 0. Selanjutnya kita membuat tabel member dengan kolom ID member, tipe datanya integer 11, not null. Lalu ada kolom nama member dengan tipe data varchar 100, default 0. Lalu ada alamat member dengan tipe data teks, default 0. Lalu ada jenis kelamin dengan tipe data enum laki-laki L dan P, default 0. Lalu ada kolom telepon member, tipe datanya varchar 15, default 0. Lalu ada nomor KTP dengan tipe data varchar 30, default 0. Selanjutnya di sini ada create table outlet dengan kolom ID outlet dengan tipe data integer 11, not null. Lalu ada nama outlet dengan tipe data varchar 100, ada alamat outlet dengan tipe data teks, telepon outlet dengan tipe data varchar 15. Selanjutnya membuat tabel paket dengan kolom ID paket, tipe data integer 11, not null. Lalu ada kolom jenis paket dengan tipe data enum dan pilihannya kiloan, selimut, bed cover, kaos, dan lain, default 0. Lalu ada nama paket dengan tipe data varchar 100, default 0. Lalu ada harga dengan tipe data integer 11, default 0. Lalu ada outlet ID dengan tipe data integer 11, default 0. Selanjutnya membuat tabel transaksi. Di sini ada kolom ID transaksi dengan tipe data integer 11, not null. Lalu ada outlet ID integer 11, kode invoice dengan tipe data varchar 100, member ID dengan tipe data integer 11, lalu ada tanggal dengan tipe data date time. Selanjutnya ada batas waktu dengan tipe data date time juga.
dan tanggal pembayaran dengan tipe data datetime. Selanjutnya ada kolom biaya tambahan dengan tipe data integer 11. Lalu ada diskon dengan tipe data double, pajak dengan tipe data integer. Lalu ada status dengan tipe data enum dan pilihannya baru, proses, selesai, dan diambil. Selanjutnya ada status bayar dengan tipe data enum juga dengan pilihan dibayar dan belum. Yang terakhir di tabel transaksi ada kolom user ID dengan tipe data integer dengan panjang 11. Selanjutnya kita buat tabel user. Di sini ada kolom ID user dengan tipe data integer dan panjangnya 11, not null. Ada kolom nama user dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Lalu ada username tipe data varchar dengan panjang 32. Lalu ada password dengan tipe data varchar panjangnya 150. Outlet ID dengan tipe data integer dengan panjang 11. Yang terakhir di tabel user ada kolom role dengan tipe data enum dan pilihannya admin, kasir, dan owner. Selanjutnya ada outer table di tabel detail transaksi ada kita menambahkan primary key-nya dengan ID detail dan menambahkan key di transaksi ID dan paket ID. Selanjutnya di tabel member kita menambahkan primary key di ID member dan menambahkan primary key di table outlet dengan kolom ID outlet. Lalu menambahkan primary key di tabel paket dengan kolom ID paket dan menambahkan key di kolom outlet ID. Lalu menambahkan primary key di tabel transaksi dengan kolom ID transaksi dan menambahkan key di kolom outlet ID, member ID, dan user ID. Yang terakhir kita menambahkan primary key di tabel user dengan kolom ID user dan menambahkan key di kolom outlet ID. Lalu untuk menjalankannya kita klik go. Di sini sudah berhasil menambahkan tabel detail transaksi, menambahkan tabel member, menambahkan tabel outlet, menambahkan tabel paket, menambahkan tabel transaksi, tabel user, dan primary key dari masing-masing tabel. Di database laundry kita lihat di sini udah ada tabel detail transaksi, member, outlet, paket, transaksi, dan user. Dan di detail transaksi tadi kita sudah menambahkan kolom ada ID detail, ada transaksi ID, paket ID, quality, total harga, keterangan, dan total bayar. Untuk strukturnya tadi sudah ada primary key di ID detail dan key di transaksi ID, key juga di paket ID. Selanjutnya ada di tabel member. Tabel member di sini untuk strukturnya tadi sudah menambahkan ID member dengan primary key, lalu nama member, alamat, jenis kelamin, nomor telepon member, dan nomor KTP dengan tipe data yang sudah dibuat tadi. Lalu ada di tabel outlet. Di sini strukturnya kita menambahkan kolom ID outlet dengan primary key, lalu ada nama outlet, alamat outlet, telepon outlet.
Selanjutnya di tabel paket, di struktur kita lihat ada ID paket dengan primary key, lalu jenis paket, nama paket, harga, outlet ID dengan tipe datanya yang sudah dibuat tadi. Lalu ada tabel transaksi. Untuk strukturnya ada kolom ID transaksi dengan primary key, outlet ID dengan key, kode invoice, ada member ID sebagai key, foreign key. Lalu ada tanggal, ada kolom batas waktu, tanggal pembayaran, biaya tambahan, diskon, pajak, status bayar, dan user ID sebagai foreign key. Dan tabel user dengan struktur ID user sebagai primary key, nama user, username, password, outlet ID sebagai foreign key, dan role. Selanjutnya, menambahkan relasi di setiap tabel. Yang pertama ada di tabel detail transaksi. Di struktur kita tambahkan relasi. Di sini ada kolom, kita tambahkan dari kolom paket foreign key di kolom paket ID menuju di tabel paket di kolom ID paket. Lalu tambahkan lagi. Di sini ada transaksi ID menuju tabel transaksi dengan primary key ID transaksi, lalu kita simpan. Selanjutnya di tabel member. Untuk tabel member kita tambahkan relasi di tabel member kita tidak perlu menambahkan relasi karena tidak ada foreign key-nya. Selanjutnya di tabel outlet, untuk strukturnya di sini tidak ada foreign key-nya juga, jadi tidak usah kita tambahkan relasi. Lalu di paket, di sini di paket untuk strukturnya ada foreign key outlet ID, maka kita tambahkan relasi yaitu outlet ID menuju tabel outlet pada kolom ID outlet, lalu kita simpan. Lalu ada di tabel transaksi, kita di struktur. Di sini ada foreign key outlet ID, member ID, dan user ID. Kita tambahkan relasi. Ada yang pertama ada member ID menuju tabel member dengan kolom ID member. Lalu tambahkan lagi. Di sini ada outlet ID di kolom outlet, kita tambahkan jadi di kolom ID outlet. Dan satu lagi di sini ada foreign key user ID menuju kolom user dengan kolom menuju tabel user dengan kolom ID user, lalu kita simpan. Di sini sudah berhasil. Lalu ke tabel user. Untuk tabel user di sini ada satu foreign key outlet ID, kita tambahkan relasi outlet ID menuju tabel outlet di kolom ID outlet, lalu kita simpan. Lalu untuk melihat hasil dari desain database tadi, kita ke database laundry, lalu di bagian designer kita klik. Di sini sudah terlihat ada relasinya. Di sini ada hasil dari desainer database-nya, sama seperti di sini, seperti contoh perintah tadi.
sini sudah ada relasinya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.